Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-256. Pangeran Juru beramah tamah dengan Punggawa Surakarta. Pangeran Juru belum sempat berganti pakaian. Para Punggawa Surakarta sudah bersiap masuk. Pangeran Juru dipersilahkan santap siang dahulu. Karena sudah sepuh, bisa sakit kalau terlambat makan. Setelah selesai, Patih Mangkupraja membawa para Wedono masuk. Para Wedono luar dipersilahkan maju duluan, lalu bergiliran para Wedono dalam. Adipati Mangkupraja berkata, "Pangeran, ini semua para Wedono ingin sungkem kepada Paduka." Segera Ki Wirodigta maju sungkem dan menyentuh kaki Pangeran Juru. Pangeran bertanya, "Siapa ini, Dinda Lurah?" Ki Mangkupraja menjawab, "Ini si Wirodigta. Anda mungkin sudah lupa. Atas kehendak cucu Paduka Sang Raja, dia diangkat sebagai Wedono luar." Pangeran Juru tersenyum seperti sudah ingat. Baik, si Dinda Wirodigta, dia yang dulu ikut perang di Trogoji. Lalu Tumenggung Arung Binang maju untuk sungkem dan mengusap kaki pangeran. Kembali Pangeran Juru bertanya, "Siapa lagi ini?" Ki Mangkupraja menjawab, "Ini si Arung Binang, Wedono Sewu. Dulu bernama Anggawangsa di Winong. Ayahnya dulu Panewu dan saudara tuanya juga Panewu." Pangeran Juru teringat, lalu bertanya, "Apa engkau adik dari Surawijaya?" Arung Binang berkata, "Benar, Pangeran." Pangeran Juru tersenyum dan berkata, "Apa engkau tidak ingat dulu Dinda Lurah Mangkupraja, ketika dulu Wedono Sewu Ki Kanduruan mencopot Panewu Ki Anggawangsa, tetapi urung karena tidak mau diperintah orang lain, lalu dikepung orang seluruh Pagelen tetapi tidak kalah. Apakah itu Surawijaya yang dulu itu?" Arung Binang berkata, "Benar, itu kami." Tersenyum Pangeran Juru dan berkata, "Patut jadi Wedono. Sejak zaman makmur dulu sudah menjadi pembicaraan." Adipati Mangkupraja menyambung, "Sekarang pun masih kondang. Sampai-sampai putra Paduka Sultan turun sendiri karena panas hatinya ketika perang di Pagelen. Dua adiknya kalah oleh Arung Binang, Pangeran Panular dan Pangeran Ronggo. Setiap hari dikejar-kejar oleh si Arung Binang ini. Karena itu Sultan turun sendiri ke Pagelen, tetapi bisa dibohongi dengan surat oleh si Arung Binang ini." Tertawa semua yang mendengar. Pangeran Juru tersenyum sambil geleng-geleng kepala, lalu berkata, "Dinda Lurah, Kanjeng Sultan sering berkata kalau malas melawan Nak Arung Binang. Tidak malas berperang, tetapi malas kalau dibohongi lagi. Dalam surat meminta dengan sangat. Dalam hati Sultan tak percaya. Tetapi seorang panglima perang wajib memaafkan musuh yang menyerah melalui surat. Walau nantinya akan ingkar, tetapi jangan saya yang memulai." Begitu pikir Sultan. Kalau memulai ingkar sungguh bukan keturunan prajurit dan bukan orang baik. Kalau sampai ingkar itu orang uraan, tak berhitung pada keutamaan, menyamakan dengan perbuatan nista. Ada yang mengatakan panglima yang suka memberi maaf tak ditakuti para pembohong. Itu perkataan orang bingung. Sultan mengatakan, "Kalau saya menyerang satu negeri belum pernah mengalami kesulitan. Tetapi di Pagelen sampai 5 bulan belum berhasil." Sultan lalu membandingkan ketika memukul Pati, Pekalongan, Demak, yang hanya berlangsung dalam hitungan jam saja sudah takluk. Sedangkan Pagelen lama tak kunjung menyerah, bukan karena perangnya yang lama. Selalu datang surat Arung Binang yang menyatakan Patinya sudah tunduk, tetapi tak kunjung diwujudkan. Kata Sultan, "Saya tunggu sampai 5 bulan hanya terjadi 4 kali pertempuran.
Pertama, perang Pamelaran, ketika baru datang dari Kedu dihadang di Melaran. Waktu itu Kapten Kospes tewas bersama dengan 40 Dragonder. Perang di Ungaran 2 kali, tak ada opsir yang tewas, hanya menewaskan serdadu Belanda saja. Ketika perang di Ngambal, menewaskan 30 company. Dan keempat, ketika perang di Jenar, yang laksana kiamat. Kapten UC tewas dan juga 250 serdadu company. Perang lalu bergeser ke Jati Pandowo. Mayor Klerek tewas. Pasukan company tumpas habis. 350 Dragonder dan 300 serdadu darat tewas. Sedang yang menyerah ada 55. Adapun company Islam 1284 tewas. Banyak prajurit gugur dari pihak lawan dan kawan. Lamanya di Pagelen karena saling mengirim surat dengan Arung Binang. Akhirnya Arung Binang mengirim surat mengatakan bahwa Tuan akan diminta datang ke Pekalongan oleh adik Tuan Adipati Jayaningrat. Maka saya nanti saja, takut mendahului. Biar adik Paduka yang membicarakan soal itu. Saya Arung Binang tak pantas bicara dengan Paduka. Adik Paduka kelak akan menurut sekehendak Paduka. Setelah itu Pagelen gampang saja. Sultan berkata, disitulah paman saya merasa ditipu Arung Binang. Pikir saya si Arung Binang ini sudah diberitahu Dinda Jayaningrat. Mengapa dia bisa tahu akan ada utusan dari Pekalongan yang datang meminta saya ke Pekalongan. Itu terjadi hanya sehari setelah Arung Binang mengirim surat. Utusan dari Pekalongan datang meminta saya segera menyerang Pekalongan. Saya gugup menyanggupi permintaan Dinda Jayaningrat, lalu melupakan Pagelen. Maka ketika saya tinggalkan, Pagelen belum takluk. Itu semua karena ulah Arung Binang. Pangeran Juru berhenti sejenak bercerita. Para punggawa Surakarta masih tekun menyimak. Pangeran Juru kemudian melanjutkan. Dinda Lurah, Sultan masih ingat semua. Sekarang Sultan selalu diledek. Tetapi itu karena Sultan tidak mau memulai sesuatu yang buruk. Inginnya tetap mengikuti cara yang baik. Seperti itu Dinda Lurah. Makanya terlihat Sultan bisa dibohongi. Itu karena Sultan tidak mau curang duluan. Sultan sangat hati-hati dalam menjatuhkan hukuman. Seperti pada kasus Pangeran Teposono. Sultan menganggap itu hukuman yang kurang tepat. Mestinya masih bisa dimaafkan. Tidak dihukum mati tetapi diberi hukuman sepantasnya saja. Kalau seorang pemimpin kurang pemaaf, bisa mendatangkan celaka. Patih Mangkuprojo berkata, benar, sudah kehendak Allah. Semua terjadi karena Sultan waspada mencegah menjadi teladan buruk. Semua tertawa karena Arung Binang dikira bisa menipu Sultan. Tetapi sungguh semua itu terjadi karena Sultan tak mau berlaku curang. Sultan menepati apa yang dikatakan Arung Binang, walau tahu ada kemungkinan akan diingkari. Segera berganti maju sungkem kepada Pangeran Juru si Tumenggung Joyonagoro. Kembali Pangeran Juru bertanya, Dinda Lurah, ini siapa? Adipati Mangkuprojo menjawab, ini punggawa dari desa Lumbu, namanya dulu Sutowijoyo. Baik pekerjaannya sebagai prajurit, maka diangkat sebagai wedono dan diberi nama Tumenggung Joyonagoro. Pangeran Juru berkata, benar, walau berasal dari desa, tetapi Nak Tumenggung ini gagah dan perawaannya bagus. Terlihat pemberani di medan perang. Raut mukanya galak, tangguh dan berwibawa. Mundur Ki Joyonagoro, lalu gantian maju Ki Tumenggung Mangkuyudo. Pangeran Juru kembali bertanya, siapa ini Ki Lurah? Adipati Mangkuprojo menjawab, Abdi Paduka, anak seorang Paneket Nirboyo, saudara paman di Wedi yang muda, namanya Sutomarto. Semula dari Keparak, karena pekerjaannya bagus, maka diangkat sebagai wedono bumi oleh cucu Paduka Sang Raja. Raden Sukromo dulu mengalami zaman Anda,
Ketika putra Paduka Sultan memulai perang, dia ikut. Tetapi ketika terdesak berbalik ikut Belanda. Lalu Sultan unggul dan mengalahkan Kompeni. Sukromo lalu berbalik ikut Sultan lagi. Sultan berwatak setia, mengetahui hal itu tidak suka. Raden Sukromo dibunuh. Semua orang ciut hatinya karena saudara sepupu dan juga menjadi ipar. Sikapnya berbulak-balik. Walau saudara tua tetap dibunuh. Pangeran Juru tertawa. Memang watak tangguh dan setia itu watak Kanjeng Sultan. Maka walau saudara tua kalau berkhianat tetap dibunuh si Sukromo itu. Ki Adipati Mangkuprojo berkata, maka kehendak Paduka Sang Raja tanahnya sekarang ikut tanah Sang Raja. Dan dia diangkat sebagai Wedono Mantri Bumi sekarang. Pangeran Juru tersenyum dan berkata, Dik, kalau dari Keparak pantas naik, walau menjadi Pananjung atau menjadi Bupati. Kalau Raden Sukromo itu tidak berwatak perwira. Wedono Dalam segera maju sungkem, tumenggung Pusponagoro bersama teman-temannya. Pangeran Juru berkata, siapa ini Dinda Lurah? Ki Adipati berkata, Wedono Dalam, dulu bernama Panji Tohjoyo, ngabeyi di Lamongan. Lalu menemui sang raja ketika mengungsi ke Ponorogo. Anak istrinya dibawa dari Lamongan untuk membela sang raja. Ketika negeri Kartosuro berhasil direbut kembali oleh sang raja, dia tidak diperkenankan pulang ke Lamongan. Sang raja membawanya ke Kartosuro dan ikut bersusah payah. Sekarang diangkat sebagai Wedono Gedong Kanan dan diberi nama Tumenggung Pusponagoro. Pangeran Juru segera memegang tangan Tumenggung Pusponagoro, lalu berkata, Dinda Lurah, saya ingat. Ketika di Pamerbung, dia dengan saya. Mandi keringat selamanya. Sekarang pantas diangkat derajatnya sebagai balasan kesetiaan abdi yang berbela mati. Tumenggung Pusponagoro tidak diizinkan sungkem oleh Pangeran Juru, dan cukup diajak bersalaman saja. Lalu gantian maju Tumenggung Sosrodiningrat. Pangeran Juru bertanya lagi siapa orang ini. Ki Adipati Mangkuprojo menjawab, si Sosrodiningrat anak paman Kartoyudo di Warung. Dulu diminta sang raja untuk magang di dalam istana. Ketika sang raja pergi dari istana tak pernah berpisah. Sekarang diangkat sebagai Wedono Keparak Kanan. Pangeran Juru berkata lagi, itu namanya pulang kandang. Bapaknya mantri Keparak, anaknya bisa melebihi. Lalu maju untuk sungkem Puspo Kusumo. Ki Patih memperkenalkan. Ini anak kanda Pusponagoro, Wedono Keparak Kiri. Pangeran Juru berkata, saya ingat ketika dulu merintis negeri di sini, Dinda Lurah, bekas-bekasnya belum hilang. Sekarang punggawanya cakap-cakap. Para tumenggung di Jogja juga cakap-cakap. Tetapi masih kendur, belum terlihat kompak seperti di sini. Dinda Lurah, Anda tidak kalah kalau dibandingkan dengan punggawa Jogja. Di Jogja pribadi yang kuat hanya Sultan. Wataknya tangguh, tahan, kokoh, tak goyah walau sejengkal. Hatinya mantap, hanya bersandar kepada la haula wala quwata illa billah.